Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semuanya, kita kali ini akan membahas tentang psikologi belajar ya, dalam mata kuliah di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Oke. Psikologi belajar ini merupakan bagian dari psikologi, kajian dalam psikologi ya, bagian dalam kajian-kajian yang ada dalam psikologi ya. Psikologi belajar juga termasuk dalam lingkup kajian psikologi pendidikan. Cuman karena persoalan belajar ini sangat kompleks, maka dibuat bahasan khusus tentang psikologi belajar. Perlu kita ketahui bahwa proses belajar mengajar ini adalah proses yang kita alami atau kita lakukan hampir setiap saat, setiap hari. Karena belajar itu sendiri dalam kehidupan kita merupakan sebuah tuntutan ya, untuk menyesuaikan diri kita dengan lingkungan atau alam di sekitar kita, maka kita harus belajar ya. Jadi di antara keterampilan yang harus kita miliki dalam hidup ini adalah keterampilan untuk belajar. Maka belajar ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita, dan kalau bagi seorang guru ini penting untuk difahami hakikatnya. Nah, khusus pada kali ini kita akan tinjau bagaimana belajar itu dalam perspektif psikologi. Ya. Lalu apa itu belajar? Ya, seperti judul perkuliahan kita, belajar itu kita sandingkan di sini dengan kata psikologi. Ya, jadinya psikologi belajar. Ada dua frasa atau dua kata yang ada di sini, yaitu psikologi dan belajar. Psikologi itu terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos ya. Psyche itu artinya jiwa, logos itu artinya ilmu ya. Sementara belajar itu merupakan kata kerja yang berarti usaha sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang dipelajari sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitar. Ini menurut Jamarah dan Wahab ya, 2016. Kita lihat satu persatu ya. Pertama tentang belajar. Ya, definisi belajar. Menurut Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku muncul sebagai hasil dari proses belajar itu sendiri. Jadi ada kemunculan perilaku yang dia merupakan hasil dari belajar itu sendiri. Kronbach mengatakan belajar adalah suatu aktivitas yang menunjukkan perubahan sebagai hasil dari pengalaman. Jadi kalau di sini belajar itu dimaknai sebuah aktivitas yang merujuk pada perubahan dari hasil pengalaman. Arti pengalaman sini kaitannya dengan indera kita, pernah mengalami sesuatu, kemudian muncul sebuah aktivitas dari pengalaman itu disebut dengan proses belajar. Winkel mengatakan belajar adalah semua aktivitas mental, psikis ya, atau jiwa yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Mulyati mengatakan belajar adalah usaha sadar dari individu untuk mencapai tujuan peningkatan atau perubahan diri melalui latihan-latihan, pengulangan-pengulangan, dan perubahan terjadi bukan karena kebetulan. Jadi proses belajar itu ada beberapa unsur menurut Mulyati. Yang pertama ada usaha sadar. Jadi ada kesadaran dalam proses belajar, bukan spontanitas atau ketidaksadaran ya. Kemudian ada tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar.
untuk ditingkatkan atau untuk merubah, ya, apakah itu keterampilan atau penguasaan terhadap sesuatu. Kemudian juga dilakukan dengan latihan-latihan. Ada latihan di situ, ada training dalam proses belajar. Orang dilatih di situ secara berulang-ulang, tidak hanya sekali. Jadi proses belajar itu proses yang diulang-ulang, ya, pengulangan. Dan perubahan itu terjadi nanti bukan karena kebetulan, tapi karena ada proses kesadaran tadi, ada tujuan, ada latihan, ada pengulangan. Maka kemudian muncul perubahan. Jadi bukan sebuah kebetulan. Jadi orang kalau melakukan sesuatu karena kebetulan, ya, itu biasanya bukan disebut dengan proses belajar, ya. Respon spontanitas itu biasanya bukan karena proses belajar, tapi karena insting yang dia miliki yang muncul perilaku spontan. Kalau proses belajar itu harus ada unsur-unsur tadi, ada unsur sadar, ada tujuan, ada latihan, kemudian ada pengulangan-pengulangan. Lalu apa itu psikologi belajar? Psikologi belajar adalah disiplin atau cabang ilmu psikologi yang mempelajari mengenai keadaan psikis atau perilaku manusia yang berkaitan dengan belajar, hakikat belajar, proses belajar, syarat-syarat yang diperlukan agar proses belajar itu terjadi, dan segala faktor yang mempengaruhinya. Jadi psikologi belajar itu cabang dari ilmu psikologi yang dia mempelajari bagaimana mental manusia dalam belajar, dalam berbagai aspek dan hal yang berkaitan dengan belajar ini. Itulah psikologi belajar, ya. Ini ruang lingkup psikologi belajar. Yang pertama dalam psikologi belajar itu ada pokok-pokok bahasan mengenai belajar. Di situ ada teori tentang belajar, kemudian ada prinsip belajar, ada hakikat belajar, ada jenis, aktivitas, teknik, karakteristik, manifestasi perilaku, dan faktor yang mempengaruhi belajar. Itu pokok-pokok mengenai belajar, ya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan belajar, ya. Kemudian ada pokok bahasan mengenai proses belajar. Ada tahapannya di situ, ada perubahan mental di situ, ada pengaruhnya terhadap perilaku, kemudian pengaruhnya dengan motivasi, perbedaan individu, lupa dan transfer belajar. Ini konteksnya adalah dalam proses belajarnya. Nah, ini nanti yang akan dipelajari. Kemudian dalam situasi belajarnya ada lingkungan fisik, non fisik, sosial, non sosial. Ini juga dipelajari karena dalam proses belajar lingkungan kelas, cuaca, hawa, suara, ya, manusia yang ada dalam belajar itu semuanya bisa mempengaruhi belajar. Nah, ini disebut dengan situasi belajar. Kemudian Nyanyuk Khadijah, Profesor Nyanyuk Khadijah membagi lingkup belajar ini menjadi hakikat psikologi belajar, hakikat belajar, ya. Kemudian teori tentang belajar, kemudian intelijensi, ya, kecerdasan juga bagian dari bahasan belajar, memori, ya, berpikir, motivasi, emosi, gaya belajar, strategi belajar, membaca dan menulis, belajar matematika, sains, sosial, ini jenis-jenis belajar, ya, transfer pengetahuan, kesulitan belajar, perbedaan individu dan evaluasi belajar. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dibahas dalam psikologi belajar, ya, yang di situ ada kaitan antara psikologi dan belajar, ya, seperti dalam slide ini. Lalu apa manfaat dan tujuan mempelajari psikologi belajar? Manfaat psikologi belajar ini untuk memberikan wawasan kepada praktisi maupun akademisi pendidikan, ya, mengenai seluk-beluk kegiatan belajar mengajar. Jadi belajar mengajar itu sangat kompleks, sehingga kita perlu wawasan untuk memahaminya, baik kita sebagai praktisi atau sebagai guru, sebagai dosen yang merangkap akademisi juga.
dia harus tahu ya tentang bagaimana proses belajar mengajar. Karena dia guru misalnya sebagai praktisi, dia menghadapi murid dalam proses belajar mengajar. Maka dia harus tahu apa yang terjadi dalam proses itu, sehingga ketika praktik dia bisa mengoptimalkan ya, potensi dia sebagai guru dan potensi murid ya sebagai orang yang menjadi objek penyampaian ilmunya atau subjek dalam belajar itu bisa maksimal. Tujuannya apa? Mempelajari psikologi belajar itu dapat mengetahui bagaimana proses belajar terjadi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang penting dimiliki semua orang, terutama pendidik atau calon pendidik, agar dapat membantu manusia menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi tujuannya kita mempelajari psikologi belajar itu agar dalam proses belajar mengajar itu kita tahu tentang apa saja yang mempengaruhi orang dalam belajar tadi, sehingga kita bisa mengoptimalkan itu atau mengelola, memanage itu untuk mencapai perubahan yang lebih baik atau kesuksesan dalam belajar. Ini tujuannya. Kemudian psikologi belajar ini ada sejarahnya. Sejarah perkembangan psikologi belajar ini tidak terlepas dari perkembangan psikologi dari waktu ke waktu. Pertama, psikologi belajar itu ya, dari kacamata sejarah psikologi itu dipengaruhi oleh filsafat. Pada zaman Plato, Aristoteles, psikologi itu masih menyatu dengan filsafat. Jadi belum menjadi sebuah rumpun ilmu sendiri atau sub rumpun keilmuan dari psikologi, ya. Tidak menjadi bahasan sendiri, tapi psikologi pada waktu itu bagian dari filsafat. Yang kedua, psikologi di masa Yunani kuno ada dua pandangan mengenai psikologi, yaitu monoisme yang menganggap jiwa dan badan adalah satu dari unsur-unsur yang sama dan tunduk pada hukum-hukum yang sama. Ada Thales, kemudian Anaximander dan Anaximenes, kemudian Empedocles ya, dan Hippocrates, kemudian ada juga Demokritus di situ. Orang-orang yang punya pendapat tentang itu. Kemudian dualisme yang menganggap jiwa dan badan masing-masing tunduk pada hukum yang terpisah. Ada Socrates, Plato dan Aristoteles ya, tokoh-tokoh. Ini pandangan awal tentang psikologi pada masa Yunani kuno. Kemudian yang ketiga, psikologi pada masa filsafat Islam. Di waktu filsafat Islam itu berjaya ya, abad pertengahan, ilmu psikologi dalam filsafat Islam bermulai dari abad ke-13 sampai 19 Masehi. Muncul ahli-ahli psikologi seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Majah dan lain-lain. Ya, maksudnya para ulama di waktu itu ada yang sudah membahas tentang psikologi walaupun tidak secara khususnya eksplisit mengatakan itu ilmu psikologi. Kemudian yang keempat, di era modern ya, muncul pemikir barat seperti Darwin, Freud, Pavlov, Maslow dan lain-lain. Dan muncul kembali tokoh-tokoh psikologi Islam kontemporer dengan psikologi Islamnya. Ini 4 era perkembangan psikologi yang di dalamnya tidak bisa dipisahkan. Di dalamnya itu ada proses perkembangan psikologi belajar juga. Kemudian metode penelitian psikologi belajar. Ada namanya metode longitudinal, ini secara garis besar ya. Ada metode cross sectional. Metode longitudinal itu penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan data tentang subjek yang sama secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang panjang. Biasanya digunakan untuk mempelajari perkembangan belajar manusia. Ya, ini mempelajari manusia tapi waktunya lama, longitudinal dan berulang-ulang. Ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Freud ya, untuk merumuskan teori psikologi. Itu sangat lama ya, sepanjang kehidupannya dan keluarganya ya, itu diamatinya. Kemudian ada cross sectional. Dia meneliti hanya pada titik waktu atau sampel dari fenomena, baik itu dari individu atau kelompok ya tertentu. Misalnya dia meneliti tentang gaya belajar mahasiswa ilmu psikologi dan PAI. Nah, waktunya relatif singkat ya, nggak begitu lama.
Dia hanya mengambil momen tertentu, segmen tertentu, atau bagian tertentu saja untuk diteliti. Kemudian berdasarkan pendekatan metode psikologi belajar, metode penelitian psikologi belajar itu bisa dibagi menjadi 5 bentuk. Ada penelitian historis, berarti dia meneliti tentang sejarah, masa lalu. Apa sih kajian-kajian terdahulu yang sudah pernah dibahas yang ada kaitannya dengan psikologi belajar? Apa data-datanya? Ini bisa dipelajari kalau dalam psikologi, dalam Islam misalnya, kita bisa pelajari pendapat-pendapat para ulama, sejarah-sejarah kejayaan di masa lampau, bahasan yang membahas tentang masalah ini. Misalnya seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Maskawih, Ibnu Taimiyah dan lain-lain, itu pernah membahas tentang masalah psikologi atau tentang belajar. Itu kita lihat, atau sejarah bagaimana proses belajarnya para sahabat kepada Nabi dan berikut seterusnya. Itu kita pelajari. Itu penelitian historis. Dia dilihat dengan atau didekati ya, fakta dan data itu dengan pendekatan historis. Tidak ada konteks sejarahnya yang kita lihat. Yang kedua, pendekatan deskriptif. Tujuannya untuk apa? Menguji, melaporkan ya segala sesuatu secara apa adanya dalam upaya memahami dan menjelaskannya. Peneliti akan mengajukan hipotesis dan mengumpulkan data untuk menjawabnya. Ini bisa dengan penelitian kuantitatif, diajukan hipotesisnya, kemudian dibuktikan. Ini penelitian deskriptif. Dia ingin menjelaskan sebuah permasalahan atau sebuah persoalan, ya. Tujuannya spesifik ya, tidak meluas kemana-mana. Kemudian yang ketiga ada penelitian korelasional. Itu pendekatan penelitian di mana peneliti berupaya menentukan ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih variabel. Misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi belajar, motivasi belajar, dan ekonomi orang tua. Ini korelasional. Ini biasanya dalam kuantitatif juga. Kemudian ada penelitian komparatif, membandingkan. Ya, membandingkan. Ini pendekatannya dengan komparatif, ya, membandingkan antara bagaimana pembelajarannya antara satu konteks dengan konteks yang lain. Misalnya antara siswa perempuan dan siswa laki-laki, atau siswa di desa dengan di kota. Kemudian ada eksperimental, itu dengan uji coba, mengadakan uji coba untuk membuktikan apakah intervensi atau tindakan yang dilakukan itu berpengaruh atau tidak. Ini dari segi pendekatan. Sementara teknik pengumpulan datanya bisa dengan angket, bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara. Ya. Dia untuk mengumpulkan data penelitian dalam psikologi belajar itu bisa dengan angket. Angket itu pernyataan-pernyataan untuk menggali respon dari responden. Observasi berarti menggunakan pengamatan indera, ya, bisa melihat, mendengar, dan lain-lain. Wawancara berarti tanya jawab, ya, memberikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban ya, dari informan. Kemudian dalam Islam itu juga ada relasi dengan proses belajar mengajar ini. Seperti dalam Al-Qur'an itu ada dalam surah Ar-Rum ayat 30. Allah katakan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yang hanif. Lurus. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Tetaplah atas fitrah yang Allah tetapkan kepadamu. Ya, ketika Allah menciptakan kamu manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, ya. Tidak ada perubahan pada fitrah yang Allah sudah tetapkan kepada manusia tadi. Zalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Itu adalah aturan yang lurus, ketentuan yang lurus, undang-undang yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
tapi banyak manusia tidak mengetahui. Di sini di antara makna atau hikmah dari ayat ini, kata para ulama, ada di situ kata fitrah, ya, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Jadi ada fitrah di situ. Fitrah di sini kata para ulama adalah potensi dasar manusia untuk belajar, ya, potensi yang paling dasar, yaitu potensi dalam mentauhidkan Allah. Maka di sini disebutkan la tabdila li khalqillah. Jadi tidak ada perubahan pada potensi itu. Jadi manusia sejak asal penciptaannya, awal mula penciptaannya itu diciptakan dengan potensi yang sama. Semua manusia, seluruh manusia. Dan Allah tidak merubah potensi itu. Potensi dasar itu tetap ada. Apakah dia masih tetap beriman, Islam, atau sudah ingkar atau sudah kafir, tetap ada potensi itu. Ya. Namun kok ada yang melenceng dari fitrahnya, dari potensinya, ada yang tidak beriman, ada yang kafir. Nah, itulah yang disebut oleh Abdul Mujib dengan potensi palsu atau fitrah yang palsu, ya. Citra dari fitrah yang palsu. Dia ada citra asli, ada citra palsu. Ya. Nah, yang palsu ini kemudian yang ingkar. Tapi yang asalnya masih tetap ada pada manusia. Maka ada orang yang kemudian mu'allaf, ya, masuk ke dalam Islam karena dia belajar, dia dapat pengetahuan, dapat ilmu, kemudian hatinya menerima kebenaran itu, ya, mengetahui kebenaran itu, ya, maka dia kembali kepada Islam, ya. Kalau sebutkan di sini kan dzalika dinul qayyim, itulah pengetahuan, ya, peraturan undang-undang yang lurus yang Allah berikan kepada manusia, ya, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia tidak mengetahui, ya, banyak yang tidak tahu, ya, bahwa apa yang Allah tetapkan itu sesuatu yang lurus. Nah, ketidaktahuan itu maksudnya di sini bukan berarti sama sekali tidak tahu, tapi karena ada potensi lain yang Allah berikan kepada manusia yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga mereka tidak tahu dengan keutamaan potensi yang sudah Allah berikan ini, ya. Itu bisa dipengaruhi oleh pendidikan, proses belajar mengajar. Makanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kan, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya, bapaknya yang menjadikannya dia itu Majusi, Yahudi, Nasrani, ya. Jadi karena belajar, lingkungan keluarga. Maka beruntunglah yang lahir dalam keluarga Islam, ya. Dari kecil dia sudah dikenalkan dengan Islam. Yang tidak, maka dia terlencengkan oleh lingkungannya. Kemudian kalau dia belajar, ya, kemudian dia tahu, maka dia akan kembali, ya, ketika dia menerima kebenaran itu. Kemudian ada juga dalam surah An-Nahl, ya, Allah katakan, Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kalian min butuni ummatikum, dari perut ibu kalian, ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun, enggak tahu, enggak mengerti apapun, lemah. Kemudian wa ja'ala, dan Allah menjadikan lakumus sam'a, bagi kalian pendengaran, wal absara, pendengaran, wal afidah, hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ini juga ada dalam Quran. Allah sebutkan di sini kita ini keluar dari perut ibu kita, nggak tahu sesuatu apapun. Nanti kita bodoh, ya, kita nggak tahu apa-apa, lemah, bodoh, belum belajar. Kemudian Allah jadikan untuk kita sam'a, absara, afidah, untuk belajar. Allah jadikan untuk kita mata, pendengaran, telinga, ya, kemudian mata dan hati nurani, supaya kita bisa belajar menggunakan perangkat ini. Artinya di sini ada Allah berikan perangkat lahiriah namanya sam'a dan absara, dan perangkat batiniah namanya afidah, hati nurani. Perangkat ini sering terkait. Apa yang dilihat oleh telinga, didengar oleh telinga, ya, dilihat oleh mata, itu akan mempengaruhi hati. Nah, hati itu bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, ya. Jadi Allah sudah membekali kita manusia itu perangkat untuk belajar. Perangkat indera kita ada 5, selain yang 2 disebutkan tadi,
Yang dua itu yang utama ya. Sam'a dan absar itu yang utama. Afidah itu perangkat utama yang sifatnya batin, ya, hati nurani ya. Hati nurani itu nanti ada qalbu, ada sudur ya, padanannya. Dan yang lain-lain ya. Indra kita ada 5. Indra yang sifatnya jasadiyah, fisik. Nanti ada lidah, ada hidung, ada kulit ya, untuk meraba, untuk mencium dan untuk merasa. Kalau di hati nurani, di yang batin itu ada afidah, ada qalbu, nanti ada sudur, ada ada syahwat, ada keinginan ya, ada fitrah tadi. Kemudian ada akal ya, dan lain-lain yang Allah berikan. Semua itu bisa kita gunakan untuk belajar dan ada relevansinya dengan proses pembelajaran. Nah. Kemudian ada juga dalam surah As-Sad ya, Sad ayat 71. In qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah ya. Dari tanah. Jadi kita diciptakan dari tanah. Ini asal esensi penciptaan manusia. Nah, dalam surah Al-Baqarah nanti dijelaskan panjang lebar ya situ. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin dan seterusnya. Ya. Allah katakan di situ bahwa Allah mengajarkan Nabi Adam apa yang tidak diajarkan kepada malaikat, sehingga ketika malaikat itu bertanya tentang apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, kemudian Allah katakan ya, Adam yang Allah ciptakan ini berbeda. Allah ajari, Allah beri dia pengetahuan ya, diajarkan nama-nama ya, simbol-simbol. Sehingga ketika Adam didatangkan disuruh untuk menyebutkan nama-nama itu, malaikat memuji Allah ya. Bahwa Allah itu yang benar, Allah yang Maha mengetahui. Jadi memang manusia itu pada dasarnya diciptakan untuk mengolah bumi, menjadi khalifah fil ard. Ya. Menjadi wakil Allah di bumi untuk mengolah bumi ini sesuai dengan perintah dan ketentuan yang Allah tetapkan, din yang Allah turunkan melalui nabinya, yakni Islam. Nah, otomatis harus belajar ya, harus belajar. Maka Nabi ketika turun wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam, itu diperintahkan untuk belajar membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Suruh membaca. Ma'ana bi qari, kata Nabi, saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Nabi itu ummi, nggak bisa membaca. Tapi Nabi langsung diajari oleh malaikat Allah. Malaikat langsung jadi gurunya. Ya. Maka kita manusianya harus belajar juga. Belajar itu ya fondasi penting dalam hidup kita untuk memperoleh keterampilan hidup. Ya. Itu juga anak-anak. Makanya anak-anak itu dari dini sudah diajari. Ya. Dari kecil diajari bagaimana cara dia mendapatkan makanan dari ibunya, diajari. Ya, menyusui. Kemudian setelah itu belajar berjalan, belajar keterampilan hidup, belajar tentang yang membahayakan, tidak membahayakan, belajar membaca, belajar berhitung dan seterusnya sampai dia kuliah. Itu juga proses belajar. Bahkan ketika dia mengajar pun dia mestinya juga harus belajar. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran.
di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah, ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-sekali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di antara isyarat yang ada dalam ayat ini dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada manusia itu karena sebab dirinya. Kalau perubahannya baik, berarti dia belajar yang baik. Kalau perubahannya buruk, berarti dia belajar sesuatu yang buruk, maka dirinya berubah. Tapi pada asalnya, potensi yang Allah berikan itu baik semuanya. Ketetapan yang Allah berikan itu baik semuanya, tidak ada yang buruk. Kenapa menjadi buruk? Kenapa takdirnya buruk? Karena mereka memilih yang buruk, usaha belajarnya kepada yang buruk. Jadi tidak ada takdir Allah itu yang buruk. Manusia yang mengubah takdir tadi. La innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Pada hakikatnya, dasarnya kata ulama ini tentang tafsirnya adalah tentang bahwa Allah itu sudah menetapkan Islam itu sebagai aturan yang mutlak untuk kita jalani, tapi kita merubahnya. Maka ada perubahan itu. Kemudian hikmah lain yang bisa kita ambil tadi, bahwa perubahan itu terjadi karena usaha belajar manusia, baik itu belajar yang baik atau belajar yang buruk. Kalau belajarnya baik, maka yang didapatkan baik. Nah ini ya, beberapa konsep penting tentang belajar ya, dan juga review sekilas tentang belajar di dalam Islam. Jadi dalam Islam, belajar itu bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang memang sejak awal itu sudah dibahas. Dan dari awal penciptaan manusia memang tujuannya adalah untuk belajar. Untuk belajar, mengajar, supaya dia bisa mengolah bumi, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Ya, memanfaatkan bumi ini sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah, sehingga dia bisa masuk surga dengan menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, kan tujuan manusia dua, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama itu untuk beribadah kepada Allah. Kedua, manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah, ya, pengurus bumi dalam rangka beribadah tadi kepada Allah. Ya. Nah ini sekilas ya tentang psikologi belajar ya, tentang bagaimana tinjauan psikologi belajar dilihat dari perspektif Barat maupun perspektif Islam. Jadi psikologi belajar ini ada irisan ya yang membahas antara psikologi dengan belajar. Ya, karena proses belajar itu sendiri adalah proses yang sangat kompleks yang di dalamnya melibatkan mental manusia, melibatkan psikis manusia, ya, kejiwaan manusia. Orang senang belajar itu akan menghasilkan prestasi yang bagus. Nah, rasa senang itu adalah mentalitas, ya, adalah sesuatu yang terjadi dalam proses kejiwaan kita. Motivasi itu proses kejiwaan, persepsi itu proses kejiwaan, minat dan bakat itu proses kejiwaan. Nah, itu semua ada dalam proses belajar. Nah, maka penting bagi sarjana, calon sarjana psikologi, calon sarjana guru ya, untuk belajar tentang psikologi belajar, supaya dia mengetahui bagaimana kondisi psikologi anak-anaknya ketika belajar. Ya. Jadi dia bisa menguasai, memanage kelas itu dengan baik setelah dia mengetahui kondisi psikologisnya, sehingga dia bisa memberikan intervensi yang pas atau perlakuan yang pas kepada anak-anaknya dalam belajar, kepada anak didiknya. Ya, dia bisa mendayagunakan itu untuk memotivasinya, sehingga prestasi belajarnya menjadi lebih baik. Itu sekilas ya tentang pengantar di psikologi belajar ini. Ya, semoga ini bisa difahami ya. Baik. Kemudian dalam belajar nanti kita akan lihat juga ya bahwa ada teori-teori yang membahas masalah belajar ini.
Ya, nanti ada teori behaviorisme, ada teori psikoanalisis, teori kognitif dan lain-lain. Nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, dan akan disusul ya dengan materi-materi berikutnya dari video ya, insyaallah. Demikian di materi kali ini, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.